Sekarang kita bikin kekuatan yang tidak bisa digagalkan. Gunadi, coba kamu mencoba untuk kabur karena problem emosi. Lalu kita semua tetap jaga dia. Kamu, maju. Kami jangan. Lihat. Ada goncangan nggak? Ada. Tetapi dia tidak pernah akan kabur. Kenapa? Karena kami kuat jaga dia. Kamu ke belakang lagi. Mundur. Nggak bisa. Kami tetap jaga dia. Ini yang disebut kekuatan. Kalau Pak coba lari ke kiri, kami tahan kamu. Jadi ini yang disebut gereja yang kuat. Karena setiap orang saling menjaga. Amin. Tidak ada kekuatan untuk memisahkan kita. Dan Yesus bilang kesatuan macam ini menjadi alat kesaksian bagi dunia. Dunia percaya. Kalau udah kayak begini, amanlah gereja itu. Ini yang disebut Sion, gereja yang kuat. Dari mana? Dari pria yang takut akan Tuhan. Tapi gereja modern lain, berbeda skors, berbeda pecat, berbeda dikeluarkan. Ini bukan gereja. Dunia politik pun nggak begitu. Tapi gereja udah mulai mempraktekkan cara-cara dunia. Kita berdoa supaya Tuhan berkati jemaat ini. Kita berdoa supaya pria wanita hidup dalam roh takut akan Tuhan. Saya lihat di sini ada pria-pria yang luar biasa. One, two, three. Wow. Kalau pria itu dipulihkan, keluarganya pasti dipulihkan. Kalau keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan. Kalau gereja dipulihkan, kota dan bangsa mengalami transformasi. Mari kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bilang amin. Jadi, kalau kita ingin mengerti tentang pemulihan, baik keluarga, gereja, bangsa, maka pemulihan harus dimulai dari setiap pribadi. Bagaimana caranya? Dia punya special relationship bersama dengan Tuhan. Dia punya hubungan khusus dengan Tuhan. Ketika orang Israel pulang dari pembuangan di Babilonia, yang mereka lakukan pertama di Yerusalem bukan bangun tembok, bukan bangun dasar bait Allah, bukan bangun bait Allah, tapi yang mereka kerjakan pertama ialah mencari dan menemukan di mana mezbah itu. Wow. Esra 3 ayat 3. Dalam tradisi bangun sebuah gedung, kalau di Jakarta orang bangun pertama apa? Bedengnya. Itu pagar sekeliling untuk memberi keamanan baik bagi pekerja maupun orang-orang yang lewat. Baru yang kedua fondasi. Yang ketiga bangunannya. Tapi orang Israel waktu pulang dari pembuangan, yang dia lakukan bukan tembok, bukan dasar bait Allah, bukan gedungnya, tetapi mezbah. Apa artinya? Hubungan pribadi dengan Tuhan jauh lebih utama dari apapun yang kita kerjakan. Jadi mari kita bersihkan cara berpikir kita hanya dengan firman Tuhan. Bilang amin. Nah, mari saya ajak kita untuk memperhatikan bagaimana pemulihan terjadi. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang. Katakan setiap orang. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah itu bahasa Inggrisnya blessed.
Blessed every man. Diberkatilah setiap pria. Lo wanitanya apa? Nanti ada ayatnya. Diberkatilah setiap orang, bahasa Inggrisnya every man, yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu bukan penjahat takut polisi. Takut Tuhan itu punya rasa kagum akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika Anda menyembah Tuhan, Anda bisa rasakan Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Takut Tuhan artinya punya spiritual awareness, kesadaran roh. Tuhan pimpin aku 24 jam satu hari. Takut akan Tuhan artinya orang bisa bedakan kebenaran dan kesalahan. Orang bisa bedakan tangan kiri dan tangan kanan. Orang bisa bedakan lampu merah dan lampu hijau dan lampu kuning. Kesadaran ini penting karena Tuhan datang untuk kita. Dia lahir buat kita, dia mati buat kita, dia bangkit juga buat kita. Setiap pribadi. Perhatikan ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang takut Tuhan, ekonominya diberkati. Bilang amin. Baik keadaan itu bahasa Hokiannya sehat walafiat. Ada banyak pria yang bekerja 7P. Pergi pagi, pulang pagi, pendapatan pas-pasan. Tapi hasilnya apa? Rumah sakit terus. Hasilnya apa? Dokter terus. Hasilnya apa? Apotik. Periksa hubunganmu dengan Tuhan. Apakah engkau takut Tuhan atau tidak? Ayat 3, istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wow. Jadi kalau pria itu, waktu itu, saya curiga mereka pakai baju siaman karena tahu saya khotbah ya. Saya mau kasih tahu buat kalian yang pria-pria ini pakai baju itu, Tuhan tidak tertarik dengan baju kalian, tapi Tuhan tertarik dengan pria yang takut akan Tuhan. Amin. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Di mana? Dalam rumah. Yesus menggunakan pohon anggur sebagai metafora tentang pertumbuhan gereja. Bahkan Yesus pakai anggur untuk melambangkan darahnya. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia memberi kehidupan buat anak-anak kita. Amin. Makanya kalau pria sembarangan dengan istri, pria itu patut diikat batu kilangan di lehernya, ditenggelamkan ke sungai Cisadane. Alkitab bilang orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut firman-Nya, dia akan mengalami pemulihan. Hidupnya berbuah berguna buat orang lain. Pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anak seperti apa? Tunas pohon zaitun. Pohon zaitun, pohon terkuat di muka bumi. Yang sudah pernah ke Israel, ada 8 jenis pohon zaitun di tempat Yesus berdoa Taman Getsemani. Usianya lebih tua dari Yesus, lebih dari 3.000 tahun. Masih tetap kuat. Dia menjadi minyak zaitun yang memberkati banyak orang. Dalam situasi yang kacau macam apapun, anak-anak kita tetap kuat. Bilang amin. Mereka tidak takut terhadap goncangan-goncangan ekonomi dunia, tidak takut terhadap politik dunia, karena mereka seperti tunas pohon zaitun. Kenapa? Bapaknya takut Tuhan, ibunya selalu memberi kehidupan. Perhatikan ayat 4. Sesungguhnya, baca sama-sama. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Prianya diberkati Tuhan. Karena dia sumber. Prianya dipakai Tuhan sebagai media menyalurkan kuasa kebenaran dan kasih Allah. Bahasa aslinya itu El Gibor. Tuhan itu pahlawan. Pahlawan anak-anakku adalah bapaknya. Bukan opungnya. Bukan kakeknya. Bukan RT RW. Bukan tim sukses. Bukan tetangga. Tapi bapaknya jadi pahlawan. Karena dia bertanggung jawab. Hidupnya takut Tuhan. Saudara, pemulihan itu nggak mudah seperti orang membalikan telapak tangan. Mesti ada kesadaran roh. Takut Tuhan. Ingin diberkati? Berkat itu tidak datang begitu saja. Janji Tuhan tidak terbatas. Bilang amin. Tetapi berkat Tuhan itu ada syaratnya. Tuhan sumber. Saya berkeliling ke berbagai tempat, di dalam dan luar negeri. Dan saya lihat gereja-gereja yang mengalami big shock. Dimulai dari apa? Para pria dan wanita yang punya spiritual awareness, takut akan Tuhan. Mereka bukan rajin berdoa saja, tapi juga rajin mempraktekkan firman. Saya udah melihat banyak orang rajin berdoa, tapi juga rajin gosip. Rajin berdoa, tapi rajin memfitnah. Rajin berdoa, tapi juga rajin menyebarkan hoax. Dan itu tidak mungkin berkat itu akan datang. Perhatikan ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Perhatikan ada 3 nama yang disebutkan. Yang pertama di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu nama untuk gereja, kota Sion. Jadi datang ke gereja jangan minta diberkati dong. Kita datang memberi berkat. Saudara hadir saja udah cukup membuat gembala sukacita. Anda tidak datang ke gereja, Anda tidak berpihak. Orang yang pergi gereja hari Minggu atau pergi ke persekutuan-persekutuan doa adalah orang-orang yang mengambil keputusan berpihak. Kekristenan tidak netral. Kekristenan itu berpihak. Berpihak kepada siapa? Kristus dan firman-Nya. Tetangga mau lihat Anda pergi gereja, dia tahu Anda ke gereja, cukup bahwa Anda sedang berpihak kepada kebenaran. Anda berpihak kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kota Tangerang ini diberkati Tuhan. Bilang amin. Karena ada gereja di tempat ini. Saya percaya sehancur-hancurnya sebuah kota, seburuk-buruknya sebuah kota, jika ada gereja di tempat itu, ada berkat yang mengalir. Mengapa? Karena gereja adalah media Tuhan untuk menyatakan kasih karunia Allah. Tapi gereja macam apa? Bukan gereja yang menyebarkan hoax, bukan gereja yang hidup dalam kepahitan, bukan gereja yang jadi spy buat hamba-hamba Tuhan, tapi gereja yang adalah kumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau lihat ayat terakhirnya dia bilang apa? Damai sejahtera atas Israel. Nama apa itu? Nama bangsa. Berarti bangsa diberkati, dipulihkan, transformasi. Karena ada kota yang sudah mengalami. Kota dipulihkan karena gereja. Gereja dimulai dari perkumpulan keluarga. Dan keluarga itu dipimpin oleh seorang kepala. Dia bernama pria. One, two, three. Yes. Nah, ini yang disebut transformasi. Ini yang disebut pemulihan. Jadi kalau gereja mau lihat pemulihan di kota ini,
Dia harus dimulai dari setiap pribadi, dimulai dari setiap keluarga. Dan ketika kumpul di gereja, itulah perkumpulan orang-orang yang mengalami pemulihan. Apa yang dipulihkan? Mindsetnya. Dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Mulai dari apa? Karakter kita. Orang punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Dia punya pandangan yang benar tentang gereja. Dia punya pandangan yang benar tentang hidup bermasyarakat. Maka pemulihan menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lakukan tracing back, cek ulang. 2023 kita alami apa? Ada enggak luka-luka yang tercipta melalui perkataan maupun perbuatan? Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan para pelayan. Kita masuk 2024 dengan tema yang baru. Restore to restore. Dipulihkan untuk memulihkan. Anda tidak mungkin memulihkan kalau Anda sendiri belum dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Mindsetnya. Cara pandangnya. Tentang Tuhan. Tuhan bukan hanya sumber berkat. Tapi dia adalah Allah yang berotoritas di surga dan di bumi. Jangan lihat Tuhan seperti center class yang hanya kasih berkat. Tapi Tuhan juga butuh ketaatan kita. Tuhan butuh kesetiaan kita. Paulus bilang kepada Timotius, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Berarti yang dibutuhkan pertama apa? Faithfulness. Yang diperlukan dari anak-anak Tuhan ialah dapat dipercaya. Ini karakter. Baru kemudian kecakapan yang cakap mengajar orang lain. Banyak wanita kecewa dengan suaminya. Banyak suami kecewa dengan istrinya. Karena waktu mereka sebelum menikah, yang dia temukan apa? Kecakapannya, kecantikannya, kegantengannya. Semua yang jenis pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, rumah pribadi. Tapi karakternya nggak diperhatikan. Maka tidak heran banyak hamba Tuhan hanya menghabiskan waktunya untuk konseling. Konseling dan konseling dan konseling. Kapan kita menangkan jiwa? Karena kita nggak urus karakter. Keluarga-keluarga mesti punya karakter. Bilang amin. Takut akan Tuhan. Punya spiritual awareness. Sadar Tuhan ada dalam rumahmu 24 jam satu hari. Punya fokus pada Kristus. Tujuan hidupku Kristus. Bukan kaya. Bukan punya jabatan. Sebab kalau tujuanmu punya jabatan, Anda akan manipulasi. Anda akan memasukkan apa saja supaya dapat jabatan itu. Kalau tujuanmu supaya engkau kaya, engkau akan korupsi, manipulasi. Tapi kalau tujuanmu Kristus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kamu bilang bahwa kamu dalam Kristus, kamu harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau begitu mari kita pelajari bagaimana Mazmur 128 berguna dalam hidup kita. Hidup seperti Kristus, apa nih yang sama? Pelajari cara hidup Kristus. Dia berpuasa. Dia berdoa. Dia bersahaja. Dia punya hubungan khusus dengan Bapaknya. Bayangkan, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bilang amin. Dia Raja. Dia pernah nggak lalai berdoa pagi? Yesus anak Allah, Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Dia tiap subuh pagi benar. Bukan benar-benar pagi. Dia udah berhubungan dengan Bapaknya. Saya dilatih sejak kecil, jam 4 subuh. Kita udah bangun. Mencari wajah Tuhan. Orang tidur dengan Roh Kudus. Banyak wanita tidur dengan handphone.
Salah satunya bikin alarm. Begitu alarmnya bunyi, dia matiin baru tidur lagi. Ini ibu-ibu yang ketawa ini pengalaman. Yang tidak ketawa ini pelaku-pelaku utama ini. Paulus memulai dengan apa? Karakter yang setia. Katakan setia. Setia, orang setia pasti cakap. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin. Tapi orang yang cakap, itu dia tutupinya dengan kemampuan. Dan kita temukan banyak. Dr. Yakub Esra bilang, karisma will bring us to the top. But only character can maintain us at the top. Karunia bawa kita ke atas puncak. Tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak. Karunia membuat kita masuk dalam pernikahan. Tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan dalam pernikahan. Karunia membuat kita jadi pejabat. Karunia membuat kita jadi hamba Tuhan. Karunia membuat kita jadi pekerja. Tetapi karakter membuat kita bertahan dalam pekerjaan itu. Dan saya lihat betapa mengerikan gereja modern. Di berbagai tempat. Saya berdoa supaya gereja ini tetap setia. Bilang amin. Hamba-hamba Tuhan yang punya jabatan tinggi, punya gelar-gelar akademis yang luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak dapat dipercaya. Kenapa? Mazmur 128 bilang apa? Karena dia nggak punya spiritual awareness. Dia nggak takut akan Tuhan. Jadi kita belajar, kalau tema tahun ini dipulihkan untuk memulihkan, menjadi sama seperti Kristus. Tidak ada cara lain kecuali belajar dari Kristus. Bilang amin. Karena ingin sama seperti dia. Kalau Anda ingin sama seperti dia, maka mesti belajar dari dia. Dan Yesus bilang sama murid-muridnya kepada kita, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan beban yang kau pikul itu tidak berat. Matius 11. Pikulah kuk yang kupasang. Di zaman itu, Yesus melihat orang Israel membajak sawah pakai 2 ekor sapi. Sapi senior, sapi junior. Supaya apa? Supaya sapi junior belajar dari sapi senior. Bagaimana cara bajak sawah. Jadi saudara dengar khotbah hamba-hamba Tuhan, itu nggak cukup. Mesti ada apa? Mesti ada pelatihan, mesti ada pemerintahan, dan kelompok-kelompok kecil dalam jemaat adalah media yang dipakai gereja untuk melatih setiap orang. Saya kasih ilustrasi bagaimana kita ikut Yesus. Kan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu bukan bersembunyi. Takut Tuhan itu dengar firman dan berjalan. Lalu Yesus bilang begini, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Memang saya lihat wajahmu ada sedikit letih lesu. Dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata Yesus loh, bukan saya. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena 2 ekor sapi itu diikat kuk. Kuk itu sebuah alat kayu, itu dia. Itu sapinya. Itu 2 ekor sapi. Tapi kami bukan sapi, ini contoh aja. Ini sapi junior, ini sapi senior. Yesus mengajar itu berdasarkan pengalaman di lapangan. Dia bukan cerita-cerita omong-omong. Yesus lihat selalu orang Israel bajak sawah pakai 2 ekor sapi. Sapinya selalu sapi senior dan sapi junior. Kenapa? Karena sapi junior dilatih untuk seperti sapi senior. Ini contoh, ini kuk itu kayu atau gandar yang diikat.
Tanganmu dan tanganku anggaplah itu kuk. Jadi kamu taruh di... Nah. Lalu dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Dan belajar padaku. Berarti belajar dari siapa? Dari sapi senior. Lalu sapi senior latih sapi junior nih. Cara latihnya apa? Bawa dia jalan. Jadi penurutan itu bukan dulu di gereja, tapi bawa dia pengalaman hidup. Nah, karena sapi junior ini masih muda, belum terlalu disiplin, dia lihat rumput, dia coba untuk menyingkir. Mau cari rumput. Sapi seniornya disiplin, lari. Kenapa? Sapi senior bawa terus. Dia lihat di sana lagi ada rumput hijau atau ada air tenang. Dia mau ke sana, sapi senior bawa dia. Saudara tahu berapa sesi? 30 sesi. Jadilah seperti sapi senior. Maka sekarang ditaruh lagi sapi junior lagi. Ini sekarang sapi junior. Bawa dia lagi, latih dia. Coba sapi juniornya mau ke sana, tarik dia, tarik. Nah, kalau sapi juniornya masih, ini namanya keras kepala. Jadi saudara perhatikan, cara Yesus melihat sapi senior latih sapi junior, sapi juniornya dia disiplin, dia terikat. Lama-lama dia akan seperti sapi senior. Dan bayangkan, kalau semua orang sudah seperti Kristus, karakternya bukan dirinya, cara pandangnya, tangannya, semuanya dipersembahkan kepada Kristus. Dia ketemu dengan istrinya, keluarganya berkumpul di dalam gereja. Betapa dahsyatnya gereja ini. Ini yang disebut diberkati di Sion. Bisa nggak dia melawan? Bisa, tapi karena ada Kristus, maka dia nggak berani lagi lawan. Di Los Angeles, di California, ada satu pohon namanya redwood, pohon merah. Pohonnya gede, batangnya bisa 7 lingkaran pria. Bisa dibor untuk jadi garasi mobil. Tingginya 115. Itu pohon itu. Nanti di searching aja di Google. Tapi dalamnya, kalau 115 tingginya, harusnya dalamnya setengah 50 meter. Masuk ke dalam, enggak. Dalamnya cuma 1,9 meter. Tapi pohon itu tidak pernah tumbang, padahal di California paling sering angin badai. Pohon nggak pernah tumbang. Usianya bisa mencapai 2.000-3.000 tahun. Sampai sekarang masih ada pohon-pohon itu. Namanya redwood. Tinggi 115, dalamnya cuma kurang dari 2 meter, tapi dia tidak pernah roboh. Tahu kenapa? Karena akar-akar di dalam itu saling begini. Berkaitan. Kuat nih, kamu kuat banget. Jadi ketika dia mengalami goncangan, dia coba-coba untuk kabur, nggak bisa karena kami kuat tahan dia. Saya coba-coba kabur, mereka dua kuat tahan saya. Ini yang disebut komunitas yang takut Tuhan. Amin. Jadi gereja yang kuat bukan pendetanya penurapan. Gereja kuat bukan jemaatnya banyak. Gereja kuat bukan karena fasilitasnya mewah. Gereja kuat karena setiap orang punya karakter Kristus. Amin. Ketika ditegur dia bilang, terima kasih Pak, aku diingatkan firman Tuhan. Ketika dia ditegur dia bilang, terima kasih Pak, saya mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Amin. 2 orang lagi maju. Sekarang kita bikin kekuatan yang tidak bisa digagalkan. Bu Nadi, coba kamu mencoba untuk kabur karena problem emosi. Lalu kita semua tetap jaga dia. Kamu, maju. Kami jangan. Lihat. Ada goncangan nggak? Ada. Tetapi dia tidak pernah akan kabur. Kenapa? Karena kami kuat jaga dia. Kamu ke belakang lagi. Mundur. Nggak bisa. Kami tetap jaga dia. Ini yang disebut kekuatan.
Kalau Pak coba lari ke kiri, kami tahan kamu. Akhirnya Pak sakit sendiri. Jadi ini yang disebut gereja yang kuat. Karena setiap orang saling menjaga. Amin. Tidak ada kekuatan untuk memisahkan kita. Dan Yesus bilang kesatuan macam ini menjadi alat kesaksian bagi dunia. Dunia percaya. Bisa nggak kita berbeda pendapat? Bisa. Tapi kita nggak bisa saling membinasakan. Bisa nggak kita berbeda segala sesuatu? Beda pendapatan. Dan saya lihat mereka berempat ini, berlima ini, kami berlima ini. Coba saudara tebak, siapa yang paling kaya dari semua? 5 orang ini. Hanya Kristus yang kaya. Amin. Kalau udah kayak begini, amanlah gereja itu. Ini yang disebut Sion, gereja yang kuat. Dari mana? Dari pria yang takut akan Tuhan. Berdampak. Dia coba-coba untuk tinggalkan komunitas. Saya tetap harus jaga dia. Kalau perlu mati buat dia. Kenapa? Yesus mati buat saya. Kenapa saya buang dia? Tapi gereja modern lain. Berbeda skors. Berbeda pecat. Berbeda dikeluarkan. Ini bukan gereja. Dunia politik pun gak begitu. Tapi gereja udah mulai mempraktekkan cara-cara dunia. Kita berdoa supaya Tuhan berkati jemaat ini. Kita berdoa supaya pria wanita hidup dalam roh takut akan Tuhan. Bersedia ditegur, bersedia dibimbing, alami firman Tuhan. Istri tegur suami, suami tegur istri, gembala tegur anggota jemaat. Karena Alkitab bilang, kalau Allah mengasihi Anda, Dia akan hajar Anda. Kalau Anda tidak mau takut Tuhan, akan dihajar sama Tuhan. Hajar di situ bukan membinasakan. Hajar di situ ialah menegur dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ini kita praktekkan, wow. Terima kasih tepuk tangan buat para pria. Jadi ibu-ibu yang suamimu ada tadi depan, kalau mereka bikin salah, bilang dia, redwood, pohon merah. Dan 2024, Anda tidak tahu apapun yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. 2024 ada banyak sekali problem yang kita hadapi. Tapi gereja tidak pernah kalah. Karena gereja itu tubuh Kristus. Setiap keluarga kita bisa mengalami problem. Tapi dengar saya beritahu, problem-problem yang kita hadapi adalah media yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Kalau karakter kita kuat, sehat, pasti gereja akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya jemaat GPKDI di Taman Cibodas ini bukan hanya sekedar sebuah perkumpulan orang-orang Kristen, tapi menjadi sebuah tempat yang memberi garansi bagi kota ini, bahwa kota ini layak dipulihkan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita ingin lihat anak cucu kita. Saya berdoa supaya kita dipulihkan. Cara pikir kita, hati kita, dan komunitas kita. Tuhan memberkati.